Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah kecerdasan buatan yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Aradia STMT. Di sini kami mengambil tema Rapid Miner, Artificial Intelligence with Rapid Miner. Next. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Selvina Zalparindiawan dengan NPM 207006095 dan ada saya sendiri Hafizatuddiniyah dengan NPM 2076081. Ada Samil Gulam Fajrul Imani dengan NPM 207006094 dan ada Dina Alivia dengan NPM 207006084. Next. Materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu Table of Contents. Yang pertama ada tutorial, cara unduh dan instalasi Rapid Miner. Yang kedua ada introduction, pengenalan lingkungan kerja Rapid Miner. Yang ketiga ada problem, deskripsi persoalan kasus. Keempat solution, deskripsi solusi penyelesaian kasus. Kelima ada application, penerapan kasus pada Rapid Miner. Dan keenam demo aplikasi. Next. Yang pertama yaitu tutorial, cara unduh dan instalasi Rapid Miner. Next. Rapid Miner. Rapid Miner merupakan perangkat lunak yang terbuka open source. Rapid Miner adalah sebuah solusi untuk melakukan analisis terhadap data mining, text mining, dan analisis prediksi. Rapid Miner memiliki 500 operator data mining, termasuk operator input, output, pre-processing data, dan visualisasi. Rapid Miner adalah perangkat lunak mandiri untuk analisis data dan mesin penambangan data yang dapat diintegrasikan ke dalam produk Anda sendiri. Rapid Miner ditulis dalam Java sehingga bekerja pada semua sistem operasi. Rapid Miner sebelumnya dikenal sebagai Yale Another Learning Environment. Versi pertama dikembangkan pada tahun 2001 oleh Raif Klinkenberg, Ingo Merswa, dan Simon Fischer dari Departemen Kecerdasan Buatan di Universitas Dortmund. Next. Selanjutnya, download Rapid Miner. Next. Instalasi Rapid Miner. Yang pertama, untuk memulai instalasi software Rapid Miner pada sistem operasi Microsoft Windows, dan file installer Miner yang telah di-download, sehingga akan muncul tampilan wizard seperti pada gambar di samping, kemudian klik Next. Next. Instalasi Rapid Miner yang kedua, pilih I agree untuk melanjutkan. Next. Selanjutnya, pilih install untuk melakukan proses instalasi, kemudian wizard akan menampilkan progres penyimpanan dari proses tersebut seperti yang ditunjukkan pada gambar. Selanjutnya, instalasi Rapid Miner akan dijelaskan oleh Samil, kepadanya dipersilakan. Instalasi Rapid Miner. Lalu setelah proses selesai, pilih Next untuk melanjutkan. Maka wizard akan menampilkan informasi bahwa proses instalasi telah selesai dilakukan, seperti yang ditunjukkan pada gambar yang di samping. Nah, jika proses telah selesai, checklist launch Rapid Miner dan pilih tombol Finish untuk menjalankan aplikasi Rapid Miner Studio. Untuk menjalankan Rapid Miner, centang box pada gambar di samping. Lalu pilih I accept untuk menunjukkan lisensi persetujuan. Dan tampilan di samping itu merupakan form login. Jika belum memiliki akun, maka klik create a new Rapid Miner akun. Lalu tampilan di samping merupakan tampilan utama pada Rapid Miner. Yang kedua, introduction, pengenalan lingkungan kerja Rapid Miner. Menurut perspektif dan view, Start adalah menu yang digunakan untuk menampilkan beberapa tindakan yang digunakan untuk
prosesi tersebut. Lalu recent digunakan untuk menampilkan proses yang baru dan sebelumnya dijalankan. Dan learn digunakan untuk melihat konten pembelajaran yang lebih detail tentang penggunaan Rapid Miner yang disediakan oleh aplikasi. View repository. Ada import data yang digunakan untuk mengirim kumpulan data dari komputer dalam format Excel dan CSV. Lalu ada training resource, berfungsi untuk mengambil berbagai data yang telah disediakan oleh Rapid Miner, gunanya untuk pembelajaran. Lalu ada sampel, yaitu contoh jenis data yang digunakan untuk proses penelitian. Dan local repository, yaitu tempat data yang sudah diimpor dari perangkat eksternal. Dan ada temporary repository, yaitu tempat data yang sudah diimpor dari perangkat ke eksternal. Lalu ada view proses. Lembar atau halaman proses ini digunakan untuk merancang kumpulan data, set fungsi, operator yang diprogram serta visual. Pengenalan lingkungan kerja Rapid Miner, yaitu ada view proses. Lembar atau halaman proses ini digunakan untuk merancang kesimpulan dan set fungsi operator yang diprogram secara visual. Lalu ada menu play button. Proses ini dapat dilakukan dengan cara berikut, yaitu menekan tombol play, memilih menu proses dan run, lalu menekan kunci F11 pada keyboard. Untuk selanjutnya diteruskan oleh rekan saya. Oke, baik. Terima kasih kepada Samir yang telah menjelaskannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dina Alivia. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, untuk pengenalan lingkungan kerja Rapid Miner, yang pertama ada view help dan view comment. Yang pertama, view help menampilkan deskripsi dari operator. Yang kedua, view comment menampilkan komentar yang dapat diedit terhadap operator. Lanjut. Beberapa fitur dari Rapid Miner antara lain, yang pertama, banyaknya algoritma data mining seperti decision tree dan self-organization map. Yang kedua, banyak bentuk grafis yang canggih seperti tumpang tindih, diagram histogram, tree chart, dan 3D scatter plot. Yang ketiga, banyaknya variasi plugin seperti text plugin untuk melakukan analisis teks. Yang keempat, menyediakan prosedur data mining dan machine learning termasuk ETL atau extraction, transformation, loading, data processing, visualisasi, modeling, dan evaluasi. Yang kelima, proses data mining tersusun atas operator-operator yang nestable, dideskripsikan dengan XML, dan dibuat dengan GUI. Yang keenam, mengintegrasikan proyek data mining WK dan statistika R. Lanjut. Untuk mendeskripsikan persoalan kasus yang kita ambil adalah penerimaan karyawan. Merupakan kenyataan bahwa dalam suatu organisasi selalu terbuka kemungkinan untuk terjadinya berbagai lowongan dengan aneka ragam penyebabnya. Lowongan bisa terjadi karena berbagai alasan, misalnya karena perluasan kegiatan organisasi sehingga tercipta pekerjaan-pekerjaan dan kegiatan baru yang lain. Ada pekerjaan yang berhenti atau telah mencapai usia pensiun, bahkan bisa pula terjadi karena ada pekerja yang meninggal dunia. Apapun alasan terjadinya lowongan dalam suatu organisasi, yang jelas ialah bahwa lowongan itu harus diisi. Bahkan tidak mustahil ada lowongan yang harus diisi dengan segera. Dengan adanya lowongan pada perusahaan, maka akan ada penerimaan karyawan baru pada perusahaan tersebut. Proses penerimaan karyawan merupakan cara memperoleh calon tenaga kerja baru untuk mengisi jabatan kosong di dalam perusahaan. Proses penerimaan karyawan dilakukan dengan rekrutmen dan seleksi. Hal ini dilakukan guna untuk memperoleh tenaga kerja yang baru, yang produktif dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Lanjut. Deskripsi solusi dari penyelesaian kasus.
Solusi penyelesaian pada kasus penerimaan karyawan dilakukan dengan menggunakan aplikasi bantu yaitu RapidMiner. Dalam penggunaan aplikasi ini mudah digunakan. Pengguna cukup mempersiapkan dataset, kemudian diaplikasikan dengan cara drag and drop pada aplikasi untuk mendesain dan melakukan perhitungan. Dari data penerimaan karyawan yang dihasilkan, yaitu terdapat dua kondisi yang dihasilkan, yaitu diterima dan tidak diterima. Lanjut. Penerapan kasus pada RapidMiner. Prediksi pada kasus penerimaan karyawan dengan algoritma decision tree pada tool RapidMiner. Yang kedua, decision tree adalah alat pendukung dengan struktur seperti pohon yang memodelkan kemungkinan hasil, biaya sumber daya, utilitas, dan kemungkinan konsekuensi. Yang ketiga, pada tahap awal yaitu dilakukan pembentukan model dari dataset yang telah disiapkan. Yang keempat, kemudian koneksikan dengan operator replace missing value, lalu hubungkan dengan operator algoritma yang dipilih. Yang terakhir, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data publik, yaitu data penerimaan karyawan. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Dina yang telah menjelaskan presentasinya. Selanjutnya yaitu demo aplikasi. Untuk demo aplikasi ini akan dijelaskan oleh Rizal Farindiawan, yaitu untuk video demo kita. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.